Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan webinar untuk Insight Informasi Sistem yang berjudul Dark Mode atau Light Mode, pilihan UI yang mempengaruhi mood. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas apakah pilihan warna terang atau gelap itu bisa mempengaruhi mood kita dalam menggunakan aplikasi atau dalam ketika mengunjungi website. Oke, kita lanjut. Nah, di sesi ini kita akan membahas dampaknya dari dark mode dan light mode pada pengalaman pengguna. Karena pada kenyataannya pemilihan ini tidak hanya mempengaruhi warna saja atau kontras saja, tapi juga mempengaruhi mood dari penggunanya, kesehatan mata, dan kenyamanan visual pengguna. Kita tahu bahwa pilihan dark mode dan light mode itu eh, sebagian besar aplikasi atau website menawarkan opsi ini dan kita secara tidak langsung atau mungkin eh, secara tidak sadar kita secara otomatis memilih dark mode atau light mode dalam ketika menggunakan aplikasi atau website yang kita kunjungi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari teori tentang warna, sebenarnya warna layar itu bisa mempengaruhi mood dari kita menggunakan aplikasi tersebut atau website ya. Kalau misalnya di siang hari itu secara tidak kasat mata sebenarnya ada cahaya biru yang menerpa dari penglihatan kita atau mata kita. Nah, cahaya biru ini banyak dipaparkan itu ketika siang hari, yaitu cahaya biru atau kita istilahkan LED mode ini sebenarnya berguna untuk meningkatkan kewaspadaan kita dan sebenarnya meningkatkan mood positif juga ketika itu dilakukan atau diterapkan di siang hari. Nah, tapi jadi masalah adalah cahaya terang ini ketika diterapkan ketika sore hari atau di malam hari, ini bisa mengganggu eh, siklus tidur kita. Jadi cahaya terang di malam hari ini ternyata itu ditengarai bisa mengganggu ritme sirkadian atau ritme siklus tidur kita dan bisa menekan melatonin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, padahal sebenarnya apakah itu cahaya biru atau cahaya kuning ya untuk yang malam hari, sebenarnya kedua itu mempunyai efek psikologis masing-masing. Jadi di efek psikologis di di pagi hari untuk yang light mood ya, itu sebenarnya kalau light mood eh, memberikan apa ya, memberikan eh, pengaruh cerah atau energi di mana kalau ketika kita menggunakan aplikasi dark mode itu sebenarnya memberikan efek tenang, misterius. Jadi ini akan sangat cocok ketika kita misalnya menggunakan dark mode itu ketika kita menginginkan sesuatu situasi di mana kita membutuhkan ketenangan atau kita membutuhkan suatu situasi yang untuk kita harus fokus. Misalnya kita ingin mengerjakan sebuah tugas atau kita ingin mengerjakan sebuah apa namanya deadline kita ketika deadline kemudian kita harus fokus kepada satu layar atau satu titik. Nah, kita membutuhkan dark mode sebenarnya. Tapi ketika misalnya kita di siang hari, misalnya sebaiknya dark mode itu tidak digunakan karena eh, di siang hari misalnya kita membutuhkan sesuatu yang energik, sesuatu yang cerah sifatnya yang kemudian bisa apa ya bergabung warnanya cerahnya ini bergabung dengan kondisi sekitar kita. Nah, makanya kemudian light mode lebih baik dipilih untuk kondisi seperti ini. Jadi kita lanjut. Nah, ketika kita bahas dark mode lebih lanjut ya, nah dark mode ini kan seperti kita ketahui adalah dia sebenarnya kan digunakan untuk mendapatkan ketenangan dalam kegelapan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kenyamanan visualnya, dark mode itu sebenarnya nyaman di mata karena dia sifatnya kan gelap, mendekati hitam, bahkan ada beberapa yang hitamnya pekat. Nah, ini nyaman di mata dan itu bisa mengurangi silau di mata sehingga secara tidak langsung dia memberikan kesannya tenang, terutama kalau misalnya sekitaran kita lingkungannya gelap. Misalnya kita ada di kamar, lampu-lampu dimatikan, hanya lampu misalnya di sudut ruangan saja atau di kamar yang dinyalakan.
tapi sekitaran kita relatif gelap. Nah, aplikasi yang menggunakan dark mode ini akan lebih cocok digunakan untuk situasi seperti ini. Tapi dalam konteks penggunaannya, kenyamanan dark mode ini bisa jadi sangat subjektif. Jadi ketika ini digunakan untuk menampilkan konten, misalnya di dalam sebuah halaman PDF atau halaman website, bisa jadi dark mode ini bisa jadi mengganggu karena yang terjadi adalah eh, warna kertasnya yang kita biasanya asumsikan warna kertas itu berwarna putih atau kuning ya, kuning terang, itu maka warnanya akan menjadi gelap dan tulisannya menjadi putih, menjadi terang dan jadi persepsi kita malah jadi terbalik. Biasanya kita membaca sebuah kertas, tulisan di atas kertas itu adalah hitam di atas putih. Nah, ini menjadi terbalik, jadi putih di atas gelap, ya. Jadi kita akan jadi mempunyai kesulitan dalam membaca, terutama ini di kondisi siang hari, ya di mana semuanya sekitarannya kita terang, tapi yang kita baca, yang kita lihat kontennya, isinya menjadi gelap. Nah, jadi penggunaan dark mode sebenarnya harus di diperhatikan juga. Tidak semuanya bisa kita terapkan dark mode untuk segala kebutuhan kita. Jadi harus hati-hati. Jadi dilihat juga kita kebutuhannya untuk apa. Jadi tidak semua kegiatan atau tidak semua aktivitas itu cocok untuk kita terapkan dark mode di aplikasi kita. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya trennya dari statistiknya untuk pengguna Dahut, ternyata kalau dari penelitian itu 82% ternyata lebih menyukai kalau misalnya dia menggunakan smartphone itu menyukai mode gelap atau warna hitam ya. Jadi apalagi terutama kalau di kalangan anak muda dan pengguna konten digital. Dan minat pada mode gelap ini diperkirakan akan terus meningkat. Mungkin kalau bisa dijelaskan kenapa ini meningkat adalah karena ketika kita melihat konten digital, ketika kita menggunakan dark mode, jadi sekitarannya akan menjadi gelap dan kemudian konten yang ditampilkan itu menjadi fokus dibandingkan kalau sekitarannya terang atau putih, kemudian kita menjadi tersamarkan antara konten intinya dengan UI UX atau antar muka di sekitaran kita. Nah, tapi kalau dilihat dari distribusinya, hampir 1/3 itu penggunaannya terbagi. Jadi antara gelap, teman-teman, terang, dan kombinasinya. Jadi ada beberapa yang kemudian memilih gelap, full gelap ya, dari semua apa namanya antar mukanya. Ada yang memang memilih terang, tapi ada juga yang memilih kombinasi. Jadi memang dimungkinkan gelap dan terang itu dipilih secara otomatis. Jadi biasanya itu digunakan berdasarkan waktunya. Jadi ketika misalnya pagi menjelang siang kita gunakan mode terang, jadi UI UX-nya akan berwarna cerah, berwarna putih, mungkin abu-abu atau metalik ya, metalik terang. Tapi ketika dia mendekati dari sore kemudian menuju ke malam, itu makin dia akan berubah modenya menjadi gelap. Jadi ketika misalnya matahari sudah terbit, matahari terbenam ya, kemudian kan sekitaran kita menjadi lebih gelap. Nah itu kemudian UI dari aplikasi atau website yang kita gunakan itu bisa berubah menjadi gelap. Nah, kalau dilihat dari penggunaan abduksi email, itu ternyata menarik juga nih teman-teman. Kalau kita lihat kan, email itu digunakan untuk membaca teks ya. Sebagian besar isi email adalah teks. Tapi ternyata kalau dibandingkan dari tahun 2020 ke 2022, itu meningkat penggunaan dark mode-nya. Jadi asumsi kita adalah kalau membaca teks itu kan lebih enak membaca tulisan teks hitam di atas putih. Tapi ternyata adopsinya di 2022 itu 40%. Jadi meskipun kita terbiasa misalnya dari kecil membaca di kertas itu hitam di atas putih, tapi ketika kita beralih ke digital, apalagi ini untuk membaca email, itu kondisinya adalah ternyata 40% itu lebih milih mode gelap untuk membaca isi teksnya dari email dibandingkan dari 2020 yang mendekati 30%. Nah, ini menarik juga nih. Jadi kita tahu bahwa kenyataannya adalah kalau membaca teks itu nyaman hitam di atas putih, tapi pada kenyataan
Kenyataannya kalau untuk berhubungan dengan email, membaca teksnya itu pengguna lebih apa ya, lebih memilih membaca gelap dibandingkan terang. Nah, ini tren preferensi dari pengguna ya, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari dark mode itu? Kalau kita lihat dari untuk kesehatan mata ya, teman-teman, sebenarnya kita dapat ada tiga manfaat yang kita dapatkan kalau misalnya kita menerapkan dark mode ini dalam aplikasi. Jadi yang pertama adalah pasti akan mengurangi cahaya biru. Kita tahu cahaya biru itu kalau misalnya di siang hari memang membantu karena dia membantu kita lebih fokus, lebih terjaga stamina-nya. Tapi ketika kita harus beristirahat di malam hari, cahaya biru ini pasti akan mengganggu karena kita sudah waktunya tidur misalnya. Nah, ketika kita menggunakan dark mode ini akan mengurangi cahaya biru. Jadi dark mode ini akan mengurangi intensitas cahaya birunya, kemudian itu akan membantu melindungi ritme sirkadian kita, jadi siklus tidur kita antara tidur dengan bangun, dan secara nggak langsung juga akhirnya akan menjaga kualitas tidur kita. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa menggunakan light mode di sepanjang hari, mungkin ada baiknya ketika mau menjelang tidur, mungkin sejam 2 jam menjelang tidur itu mengaktifkan dark mode-nya. Itu ada beberapa aplikasi biasanya juga bisa mengganti warna layarnya menjadi agak kuning-kuningan dan itu juga akan membantu teman-teman, lebih membantu lagi. Yang kedua adalah dark mode itu mengurangi ketegangan, terutama di pemandangan ya, pandangan kita dari mata kita. Jadi dia akan menurunkan silau dan ketegangan mata. Karena kita ketahui kalau misalnya kita terlalu sering melihat warna putih itu seperti kan terasa silau gitu, seperti kita melihat matahari langsung gitu ya. Apalagi itu kalau misalnya kontrasnya tinggi, kalau misalnya kita warna putih kemudian di layar monitor yang brightness-nya maksimal yang terang sekali gitu kan. Nah, ini akan ngebantu bukan ngebantu ya, akan mengganggu penglihatan kita. Jadi mata akan cepat lelah. Nah, ketika kita terapkan dark mode di aplikasi ini, di aplikasi itu akan ngebantu mata lebih eh, lebih lebih nyaman ya, lebih bisa beristirahat. Nah, apalagi kalau misalnya ruangan kita relatif gelap ya. Jadi misalnya kita tidak punya cahaya matahari langsung yang masuk ke dalam ruangan kita, misalnya kita juga kalau kita lihat sekeliling kita rata-rata misalnya ruangan kita redup atau gelap. Nah, ini akan berguna sekali kalau kita menggunakan dark mode juga di aplikasi kita. Dan terakhir adalah secara nggak langsung juga mencegah mata kering, teman-teman. Jadi dengan cahaya yang lembut, yang warnanya gelap, yang warnanya redup, mungkin abu-abu ke arah gelap, ke arah hitam, ini akan mencegah mata kering. Jadi matanya kita tidak terlalu bekerja keras untuk melihat layar monitor dan itu bisa eh, lebih banyak istirahatnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari penelitian terbaru, ada bukti ilmiah tentang apa namanya dark mode ini. Jadi studi eksperimental sebenarnya ada beberapa studi menunjukkan kalau memang dark mode itu memang mengurangi gejala mata kering, teman-teman. Nah, dengan cara apa? Dia meningkatkan frekuensi kulit mata dan menurunkan risiko kelelahan mata. Jadi memang ada manfaat spesifik untuk kesehatan mata ya, terutama kalau kita menggunakan dark mode itu untuk jangka panjang. Jadi bisa jadi kita akan terlepas dari kelelahan visual secara keseluruhan. Jadi dengan menggunakan dark mode sebenarnya itu ngebantu kita mata kita lebih sehat, teman-teman. Nah, tapi dark mode juga punya keterbatasan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sekelilingnya cahayanya terang gitu ya, misalnya teman-teman membawa laptop di luar gitu, misalnya di lapangan, kemudian harus membuka laptop, membuka aplikasi. Nah, dark mode ini nggak akan lebih membantu teman-teman. Jadi teks putih pada latar gelap itu lebih akan susah dibaca dan terlihat pudar kalau di pencahayaan terang. Akhirnya matanya kita jadi kerja lebih keras lagi, terutama di kondisi cahaya terik ya. Dan pada akhirnya dark mode ini juga bisa mendorong penggunaan berlebihan. Jadi karena ya ini salah satu dampaknya buruknya ya teman-teman. Jadi kalau ketika mode gelapnya diaktifkan,
kita menjadi lebih nyaman di depan komputer atau di depan HP atau di depan gadget yang akhirnya bisa meningkatkan risiko terhadap computer vision syndrome. Ya, jadi ini adalah sindrom atau penyakit yang karena kita terlalu lama menatap gadget, layar gadget atau layar komputer atau laptop. Nah, jadi di dark mode ini sebenarnya dia bukan solusi tunggal untuk memperbaiki apa yang namanya kesehatan mata. Jadi eh, meskipun kita sudah menggunakan dark mode, bukan berarti itu satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi kesehatan mata itu tidak bisa digantikan hanya dengan menggunakan dark mode. Jadi penting banget untuk kita selalu beristirahat. Jadi mungkin sejam sekali untuk melihat ke arah lain atau mematikan gadgetnya. Jadi kemudian atau sampai kita harus menggunakan kaca pelindung. Ya, misalnya kita harus menggunakan kacamata pelindung untuk apa namanya melindungi kesehatan mata kita. Nah, bagaimana kalau kita terapkan ini pada desain UI UX? Implikasinya apa saja? Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan dark mode, eh, dalam desain UI UX kita bisa beberapa step yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita bisa terapkan mengikuti pengaturan sistem. Jadi dark mode-nya tidak langsung otomatis, tapi melihat dari bagaimana sistem mengatur dark mode-nya. Jadi kita mengikuti, biasanya aplikasinya mengikuti bagaimana sistem operasinya itu memperlakukan dark mode. Jadi sesuaikan antarmuka aplikasi dengan mode sistem secara default. Jadi sediakan toggle opsional. Apakah harus benar-benar aktif selalu dark mode-nya atau mengikuti dari sistemnya gitu. Nah, kemudian cek juga keterbacaannya karena di dark mode itu apa namanya elemen desainnya akan menjadi sangat berbeda, teman-teman. Jadi pastikan elemen desainnya jelas di dark mode. Secara nyatanya adalah pastikan menggunakan kontras yang baik, kemudian hindari teks yang kecil sehingga menjadi susah dibaca. Oke, yang ketiga adalah pastikan untuk menguji semua konten yang sudah dibuat. Jadi uji desainnya, kemudian medianya, terutama di mode gelap. Kalau misalnya kita sudah buat di mode terang, tes juga di mode gelap. Bagaimana kemudian terlihatnya? Karena bisa jadi kalau kita membuat logo atau gambar dengan latar putih ini bisa menjadi sebuah masalah ketika kita menerapkan mode gelap. Yang ke, maaf, yang keempat adalah pertimbangan pengguna. Jadi sediakan pilihan modenya. Jadi untuk kebutuhan dan preferensi pengguna. Jadi bisa jadi pengguna tidak menyukai mode gelap, jadi dia lebih memilih mode terang. Jadi ketika kita mempunyai aplikasi, kita tambahkan opsi itu sehingga pengguna bisa memilih mode gelap atau mode terang. Oke. Nah, jadi bagaimana penggunaan mode gelap ini, teman-teman? Jadi secara yang bisa kita rekomendasikan untuk penggunaan mode gelap ini yang bijak adalah pertama, ketika dari pagi hingga siang sebaiknya kita terapkan light mode. Jadi untuk memastikan kewaspadaannya terjaga, kemudian kita juga memastikan mood positifnya ada di diri kita. Dan itu juga digunakan untuk mendukung ritme sirkadian yang sehat. Nah, ketika sore hari menjelang malam, nah aplikasinya bisa kita alihkan ke dark mode. Ya, terutama ketika misalnya kita menggunakan ruangan yang sudah yang mulai redup pencahayaannya ketika menjelang sore hari. Nah, ketika di malam hari, pastikan dark mode itu diaktifkan karena ia bisa membantu cahaya biru, sehingga ini bisa membantu tubuh kita untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, biasanya tips tambahannya adalah kita bisa menggunakan aturan 20-20-20 dan kecerahan otomatis. Jadi, misalnya eh, 20 menit untuk cahaya gelap, apa namanya, 20 eh, menit di awal mungkin kita masih 20% cahaya terang, terus nanti 20%-nya lagi cahaya gelap, terus 20-nya lagi gelap lagi, dan atau kecerahan otomatis. Ya, oke, kesimpulannya terakhir adalah eh, apakah itu dark mode atau light mode? Sebenarnya teknologi itu kan kita gunakan untuk kesehatan ya. Jadi pada akhirnya harus kembali ke kita lagi. Jadi dark mode dan light mode itu dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk penggunaannya harus kita sesuaikan dengan waktu dan kondisi yang
sesuai dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi. Jadi pastikan itu untuk kenyamanan. Jadi pastikan kenyamanannya maksimal. Nah, meski tren dark mode meningkat dari tahun ke tahun, namun ini bukan satu-satunya solusi. Nah, ini hanya bagian dari beberapa solusi yang ada. Praktek sehat tetap diperlukan buat teman-teman. Seperti kalau misalnya menggunakan gadget, pastikan lakukan istirahat yang rutin, terus pengaturan cahaya juga disesuaikan. Jadi meskipun dark mode bukan berarti beratnya bisa kita eh, set ke 100% misalnya, tetap juga dibutuhkan pengaturan yang maksimal. Jadi bisa jadi mungkin kita butuhnya di 60% atau 80%. Jadi meskipun dark mode-nya diaktifkan bukan berarti beratnya juga harus maksimal juga. Nah, jadi pesan utama yang bisa disampaikan di sini adalah tetap teman-teman prioritaskan kesehatan dan kenyamanan untuk menggunakan teknologi. Apakah itu dalam bentuk dark mode atau light mode, ya. Jadi demikian teman-teman webinar kali ini. Mudah-mudahan berguna informasi yang disampaikan. Kita ketemu lagi teman-teman di webinar untuk topik berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.